Pemirsa setia TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada, membahas kisah inspiratif, kisah sosok yang membawa pengaruh bagi banyak orang. Tokoh kembali hadir ke hadapan Anda untuk membahas mengenai sosok nomor 1 di Bangka Barat, Bupati Sukirman. Bersama saya Olin Lubantoruan, kita akan membahas hari ini tokoh dan mengulik lebih jauh seperti apa perjalanan dari tokoh tersebut. Tetap ikuti saya. Halo Pak Haji Sukirman. Baik, Olin. Baik, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Iya, sehat. saat ini pemirsa kita sudah bersama dengan orang nomor 1 di Bangka Barat, Pak Haji Sukirman. Pak Haji, kurang lebih 4 tahun mengemban amanah di... Belum sampai 4 tahun. Berapa lama lagi 4 tahunnya Pak? Sampai 4 tahun di bulan April 2025. Bulan April 2025, 4 tahun. 4 tahun, berarti tidak sampai 5 tahun, karena memang amanat dari undang-undang kita mengharuskan demikian. Betul. Namun Pak Sukirman, berdasarkan dari raut wajahnya, mohon maaf memang sangat terbebani mungkin dengan keadaan Bangka Barat atau seperti apa? Apakah bahagia ataukah fun? Seperti apa Pak? Gini. Ya, pada prinsipnya hari-hari Pak Sukir ya seperti ini ya. Artinya bukan berarti terbebani. Seperti Olin tahu, teman-teman menghubungi sudah berapa lama dan waktunya terus terisi kan. Iya. Maka di momen hot mentok yang ke-290, saya pikir kita sama-sama di satu titik. Pagi tadi kita sama-sama berada di Kecamatan Kelapa, tepatnya di Desa Kacung. Kita melakukan peletakan batu pertama, satu investasi untuk tahun ini di penghujung masa jabatan kami. Dan hari ini bertepatan pula Wakil Bupati, tadi saya membukanya, kira budaya ini dimulai dari Lapang Golep Mentok, ya, titik itu lebih kurang 4 km dari sini. Kemudian siangnya kita harus berada di Mentok lagi kan, sama-sama lagi terjebak macet, sehingga Bapak harus gabung lagi dengan teman-teman di pusat kota Mentok di lokomobil. Rupanya waktu azan tadi kan Wabub geser istirahat sini dan Bapak lah maju gitu, dengan pakaian apa adanya. Dengan kesibukan yang sedemikian, Pak Sukirman 3 tahun seperti itu menjaga kota Mentok untuk terus membuat Bangka Barat ini seperti itu maju, berdaya saing seperti itu. Kekuatan seperti apa sih Pak yang dimiliki Pak Haji Sukirman yang menjadi motivasi untuk menjalani aktivitas yang selalu padat pastinya setiap hari? Jadi ketika kita segala sesuatu kalau kita pikirkan terbebani, tapi kalau kita jalani bahkan menjadi satu kekuatan tambahan dan motivasi, karena kalau pimpinannya sendiri tidak merasa enjoy kemudian terbebani, gimana dengan masyarakatnya? Padahal di sisi lain kita hari ini menuju Bangka Barat maju secara bermartabat berkelanjutan itu harus dengan suasana hati yang lampang. Progres juga selama yang tadinya direncanakan 5 tahun harus terhenti di 3,5 tahun. Otomatis kita harus bekerja ekstra kan. Tidak ada alasan, walaupun ketika kami menjabat itu dalam keadaan COVID, 2 tahun itu kita lewati. Nah, jadi masa aktif kita tuh lebih kurang 2 tahun, kurang lebih kurang gitu kan, yang betul-betul bisa kita ini. Tapi alhamdulillah izin Allah semuanya bisa berjalan lancar. Ya, baik. Pemirsa dan Pak Sukirman, Buya Hamka mau ngomong seperti ini. Orang-orang bisa berpura-pura di luar, tetapi tidak di rumahnya sendiri. Oleh karena itu hari ini kita memilih rumah dinas untuk menjadi tempat kita berbincang bersama dengan orang nomor 1 di Bangka Barat ini. Pak Sukirman, waktu kita masuk ke rumah dinas, kita melihat bahwa kurang lebih bahwa rumah seseorang itulah gambaran kepribadiannya. Kita melihat suasana yang adem di sini. Dan kita boleh melihat di sebelah kanan situ ya Pak, ada seperti ruangan untuk berkaraoke ya Pak. Itu ruangan apa Pak? Boleh dijelaskan tidak? Jadi dulu
sebelum Bapak masuk di sini, ini ada sehamparan tanah kosong oleh bupati sebelumnya. Di sana mereka cuci mobil. Kemudian begitu juga, sehingga hubungan dengan masyarakat kita nih, ya, saya pikir bagaimana kalau tamu seperti tadi. Setidaknya kan ya, kita menunggu di sini. Mbak Olin menyaksikan tadi, ada teman katanya dekadas dari Raja, ada tokoh adat juga tadi lihat. Ada perangkat desa juga yang hadir. Tapi maka ruangan ini kita persembahkan buat mereka. Baik. Mau mandi silakan, saya coba bikin dengan segala kekurangan tentunya. Artinya kami sudah mengantisipasi bahwa ruangan ini bukan milik kami, tapi setidaknya biar masyarakat dapat juga sekedar beristirahat, menunggu kita. Mereka sudah tahu, mudah-mudahan orang bisa menerjemah itu negatif ketika dalam keadaan capek, ya kan, udah gitu kan. Tapi insya Allah mereka sudah sering dan sangat tahu bagaimana Pak Sukir dengan mereka, ya. Insya Allah setidaknya mereka dapat minum di sini. Setidaknya. Ya. Mau ada nggak ada orang yang melayani, tapi mereka merasa di rumahnya sendiri. Maka kalau ditanya, ini ruang itu apa Pak? Ini kalau di Jawa disebutnya apa? Pendopo ya? Pendopo. Pendopo. Buat kami, saya selalu membahasakan ini zona dunia akhirat. Oke, dan kita lihat juga ada beberapa alat instrumen musik yang mungkin bisa dipakai sembari menunggu, sembari ada hiburan atau seperti apa? Silakan mereka lah bisa lakukan sendiri. Yang senang berkoreo bisa langsung hidupin sendiri. Kemudian kalau pas bulan puasa biasanya ruangan ini bisa tinggal pasang sejadah, karpet, kemudian kita bisa sholat maghrib berjamaah, isya berjamaah. Kalau hanya sekedar kumpulnya 20 orang, kita bisa duduk di situ, ya kan? Ruangan ini memungkinkan untuk berinteraksi dengan masyarakat. Kalau saya boleh mengambil sebuah filosofi, tapi koreksi saya kalau saya salah, Pak. Pendopo ini menggambarkan kepribadian Anda yang siap saja didatangi oleh setiap masyarakat untuk menjadi tempat berlindung, dan memang seperti itulah fungsi seorang pemimpin ya Pak. Baik di sini seperti yang Pak Sukir tadi katakan bahwa sengaja memilih tanggal ini untuk berbincang bersama dengan tokoh, memilih di hari ulang tahun ke-290. Dan di sini kita melihat ada banyak ornamen, mungkin ini dari pawai atau kirap budaya tadi ya Pak. Ya, kita melihat ada sesuatu di sebelah kanan ini yang agak menarik. Ada makanan yang ditancap-tancapkan seperti itu, Pak ya. Itu boleh dijelaskan nggak, Pak, filosofinya? Karena saya baru ketemu ini nih di sini. Karena tadi sama-sama kita ini, makanya saya minta sama teman-teman DPRI. Tadi coba kalian langsung ke ini, ke acara kirap itu kan, untuk dapat menjemput saya yang udah jauh-jauh dari Pangkal Pinang, ya kan. Di waktu kosong itu bisa. Ini kita datang tadi sudah ke 20-an dari sekian banyak peserta. Nah, ada beberapa kelurahan, kecamatan, Bangka Barat, saya tidak tahu tadi mana yang bawa. Tapi mereka bawa keanekaragam kebiasaan adat istiadat. Tadi juga ada miniatur peran ketupat ya. Saya pikir masih itu ngikut tadi. Kemudian ini biasanya alat-alat ini digunakan anak-anak itu dalam khatamah Al-Quran, ya, jumlahnya biasa rata-ratanya kalau satu orangnya 30, menandakan mereka udah hatam 30 juz, kan. Berarti ada filosofinya juga ya Pak? Iya, lebih kurang gitulah kiranya. Mereka taruh dan dibagi sama yang hadir, kan. Biasanya mereka bikin berapa tingkat gitu kan. Nah itulah kearifan lokal. Tadi Bapak juga ikut untuk selamatan tadi, sebab ada yang bawa nganggung ya. Ini mereka dan itu apa, coba kita buka itu apa isinya itu. Ini kira-kira itu boleh dimakan ya Pak? Boleh. Mereka menggambarkan bahwa kami ini bergotong royong membawa sesuatu untuk pimpinan kami, padahal kita tidak minta begitu kan. Selamat Kota Mentok, ke-290 dari DSDN 23 Mentok. Maksudnya untuk ukuran anak SD melakukan kreativitas seperti ini untuk ulang tahun kota yang dicintainya, menurut saya cukup bagus ya Pak. Ya begitulah. Berarti kekompakan dari mulai sekolah, tingkat
desa, semuanya hari ini menyatu. Dari kalau kita lihat dari pada 3 penutupannya tadi ya, ke 37 kalau tidak salah. Berarti setengahnya kita datang itu dalam perjalanan belum sampai setengahnya, kita datang sudah di penghujung. Karena berbagi dengan wakil, begitu Mbak Olin. Jadi insya Allah inilah keberagaman kita, menunjukkan kekompakan kita semua di Bangka Barat ini. Seperti yang saya katakan tadi, dan saya kutip perkataan Buya bahwa orang tidak bisa pura-pura di rumahnya sendiri. Di luar orang bisa seperti orang lain, tapi di rumahnya sendiri dia tidak bisa berpura-pura. Oleh karena itu, tokoh ingin diajak untuk berkeliling rumah dinas Pak Bupati Sukirman. Kita mungkin mulai dari sebelah mana dulu? Pak Sukirman, Bapak yang akan memandu kita. Yuk. Oke, Pak Sukirman, baik. Lahir di Tempilang berarti ya Pak? Baik. Ya, lahir dan besar di sana atau seperti apa Pak? Ceritanya. Lahir di Tempilang, tidak lebih dari seminggu. Konon oleh orang tua kami dibawa ke Pusuk. Dibawa, dipindahkan? Nah, karena bukan dipindahan, memang karena di sana kenyik kita dulu ya. Sering sakit-sakitan, meriang. Nah, jadi pindah ke Pusuk. Setelah kita sadar, tapi Tempilang adalah tetap kelahiran kita. Besarnya tuh di Pusuk. Kalau tadi Pak Sukirman bilang biasa diganti-ganti nama. Kalau ada sakit-sakit, Pak Sukirman punya nama kecil tidak? Isnen. Isnen nama kecilnya. Sampai itu nama kecil itu dibawa sampai kelas berapa? Sampai umur berapa? Nama kecil itu panggilan dari orang tua aja. Jadi panggilan sayang kalau begitu ya Pak, sampai hari ini. Panggilan, enggak sampai hari ini. Dulu, Isnen kalau lagi Isnen gitu kan. Baik, kalau kita bicara soal pendidikan, Pak Sukirman mungkin boleh diceritakan SD, SMP, dan seterusnya. SD kami di Desa Pusuk. Mungkin masuknya kalau anak-anak sekarang udah 7 tahun udah masuk ya. Kita dulu mungkin agak pakai gini segala ya kan? Iya benar. Mungkin di atas 5-8 tahun kali ya. Nah, jelas kemudian tidak pernah tinggal kelas, alhamdulillah ya. Kemudian harus menempuh SMP-nya itu ke Kecamatan Kelapa, di Kelapa. SMP Mariayu, karena dulu belum ada SMP negeri, satu-satunya nggak ada pilihan. Kemudian selama 3 tahun lah kita di sini. Kemudian di tamat SMP itu ada perubahan, ada salah kurikulum ya. Tahun 77 itu ada perubahan, jadi ada jeda setengah tahun kalau tidak salah. Maka kan dulu hanya berapa dulu kan, kalau bukan Mentok, Pangkal Pinang, Sungai Liat. Teman-teman saya rata-rata Sungai Liat SPG ketika itu. Nah, kemudian di sini ada teman-teman, ada SMA ya kan, tapi Bapak milih SMEA. SMEA kelas sore. Kalau di zaman itu memang sekolah itu sesuatu yang populer atau bagaimana? Karena sebelum kita berbincang ya Pak Sukir, saya ada beberapa koresponden bertanya, mungkin yang seusia dengan Bapak, saya tanya, dulu tamatan apa? Rata-rata mereka tamatan SD Pak. Tamatan SD dan kadang tidak tamat SD begitu, dan mereka bilang di zaman itu tidak zaman sekolah seperti itu, dan Pak Sukir mengambil keputusan untuk, dan menurut saya itu peran serta orang tua ya pemirsa, yang menginginkan anaknya untuk bersekolah yang tinggi, tidak terlepas dari peran dari orang tua Pak Sukirman seperti itu. Gimana Alhamdulillah, itu? Jadi kami sebagai anak tertua dari 8 bersaudara, tinggal di rumah kayu. Kalau tidak salah atapnya tuh masih atap atap bukan atap ya, pakai genteng sudah. Di temboknya betul-betul tembok kayu. Luasnya tidak lebih dari 6 kali 10. Dihuni oleh 10 orang. 10 orang, 8 anak dan 2 orang tua. Ya, gitu. Itu bisa diceritakan nggak sih Pak? Seperti apa? Indah. Kalau sudah, makanya dulu saya Bapak bilang ya, betapa orang tua cara mencintai kita, mendidik kita dengan, mereka tidak dididik dengan menu formalitas, tetapi dengan menu cinta yang Allah takdirkan untuk membina anak-anaknya. Karena bapaknya ditinggalkan, Bapak tahunya begitu kami berangkat remaja itu, ayah itu dalam keadaan tidak sehat.
Ya, tidak sehat ayah kami. Tidak bisa kerja keras lah. Kalau dia kerja keras masih darah. Karena kami tahu almarhum ayah saya itu TBC. Saya menyaksikan beliau meninggal itu kena darah yang luar biasa keluar ini. Dan masa remaja saya menyaksikan bagaimana berobatnya hanya ke menteri, mencari-cari akar kayu oleh orang-orang pintar di sekitar sana kan. Alhamdulillah, maka Bapak berpikir ini saya tidak boleh terbelenggu ya, karena jarak dari Pusuk ke Kelapa itu kan 12 kilo itu. Ya. Memang tidak banyak. Ya, memang tidak banyak teman-teman sebaya kami yang sekolah ketika itu. Ya. Tidak lebih dari 10 orang. Okay. Dari beberapa desa itu ya. Karena Pusuk itu kan Pusuk, Bruas, Tui. Nah, itu tidak lebih ya. Jadi kenapa memilih harus sekolah? Karena itu remaja yang tergembleng dari kecil kita dilatih untuk mandiri ya. Teman itu ya, walaupun tinggal di Pusuk tapi berteman itu kelintas desa bahkan kecamatan. Okay. Ya, jadi Bapak lebih banyak karena di Pusuk memang ada. Tadi kalau adik ngelihat di sini ada ruang musik. Dulu almarhum ayah itu pegang string bass nyebut, bass betor itu kan. Mereka main musik, tapi kami tidak berani nyanyi di tempat dia sendiri kan. Didikan orang tua dulu kan string kan. Ya. Sehingga kami mainnya di Kelapa. Dulu ada musik, kelompok musik di Kelapa itu, pimpinan Pak Sulaiman Alim. Itulah, jadi SMP kami itu kadang-kadang pulangnya malam, begadang, senang main musik gitu. Okay. Pokoknya pesannya di mana ada layar tancap di itu ada Sukirman. Di mana ada orang main musik di situ ada kita. Yeah. Inilah yang memungkinkan pergaulan kita. Sejak kecil kita sudah biasa hidup di luar kampung sebenarnya. Okay. Jadi orang entertain ya Pak sebenarnya. Tanpa kita sadari. Ya. Oke, Pak Sukirman, izinkan saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya mewakili pemirsa juga untuk kedua orang tua Bapak yang berjuang buat pendidikan, karena seperti yang kita tahu bahwa tidak mudah untuk memiliki orang tua yang punya pola pikir seperti itu, karena seperti kata ahli bahwa sekolah pertama adalah ibu, dan ibu yang hebat akan melahirkan anak-anak yang hebat. Dan mohon izin Pak, tadi ayahnya sudah berpulang terlebih dahulu, dan kita percaya keberadaan Bapak hari ini atas doa-doa dari para pendahulu seperti ayah dan ibu. Jadi ayah kami itu meninggal di usia 40-an menurut saya. Di tahun 77 ketika kami baru 6 bulan di Semia. Otomatis janji saya sama beliau itu oke. Karena di kampung itu Bapak kadang-kadang bersepeda, kadang-kadang memakai motor atok kami, tapi tidak pernah kosong itu. Kalau ke Kelapa itu sambil jual ikan. Pusuk itu kan pesisir ya, ada pantainya, maka ikannya segar, ada ikan selangan. Pagi-pagi itu antar ke pasar, kemudian siangnya Bapak sekolah ada yang jual lagi. Datuk kami juga yang jual, atau Ahmad Asir, mudah-mudahan beliau di lapangan kuburnya. Dan kalau hari Jumat itu biasanya Bapak nagih keliling untuk menraktir teman-teman di kantin. Okay. Indah. Indah sekali. Berbekal dari itu juga ketika pindah ke Semia Pangkal Pinang, sudah nggak canggung lagi. Yeah. Bisa tetap mandiri. Bapak berusaha sendiri di sana sambil bekerja di pabrik City, pabrik minuman itu kan. Tinggalnya di Jalan Balai. Pabrik itu ada di Pasir Putih. Jadi sambil bersekolah, Bapak sambil kerja di pabrik? Iya. Oke. Silakan Pak, lanjut. Jaraknya itu kan lebih kurang 5-6 kilo kan. Kita coba kadang-kadang teman ngantar ke sana, masuknya jam 7. Kalau kita jalan kaki lebih setengah jam lah ya. Jam 7, pulangnya jam 11, 12 sudah masuk kan. Alhamdulillah. Itulah saya bilang nakal saya dulu ya. PR-nya teman-teman saya, teman-teman yang pintar-pintar itu rata-rata mereka ya ngisi, ada yang
Kita kan punya kelemahan di tata buku, itu kan harus diakui kan. Pak Sukirman, bersyukur tidak sih sudah melewati masa yang sulit itu? Maksudnya sambil bersekolah, sambil kerja. Kalau kita bandingkan dengan saat sekarang, Gen Z itu sering punya satu istilah Pak Sukirman, mental saya nggak kuat, mental saya nggak kuat. Gimana Pak? Ini pesannya Pak. Justru Kirman kecil itu tidak pernah merasa Sukir ya kalau dia pusuk. Kalau dia masuk ke Pangkal Pinang, Bang Kirman sama Jakarta. Sukir itu tidak, alhamdulillah, tidak pernah merasakan yang namanya sulit itu. Walau menurut ukuran anak kecil itu sulit kan? Iya. Tidak sulit. Pergaulan kita, tahun-tahun itu kan tahun-tahunnya, maaf kita udah kenal modis. Gimana menceritanya kan? Panjang dan ada lucu kan? Yang tidak semua orang bisa itu contohnya. Bapak tuh dengan pasar yang jual baju itu dengan cincin aci-acian di pasar itu udah terkenal nih. Ya. Sabtu saya datang, kadang-kadang pakaian saya pakai itu laku di jalan, pakai nih, pinjam, nanti pulang lagi. Pekerjaan kita kan butuh mental dan pergaulan kan. Jadi makanya saya pikir untuk melewati masa itu memang tidak semua orang, ya kan. Tapi teruntung terbantunya gini, saya ngelihat teman-teman saya yang Chinese ya, mereka anak-anak orang kaya, tapi sekolahnya tetap pakai sepeda. Jadi kita dari kampung ini merasa sama seperti mereka. Itu dididik untuk apa, tahu diri lah seperti itu. Mereka tidak memanfaatkan popularitas orang tuanya. Pak Sukirman, dari seluruh rangkaian cerita, sedikit sih yang saya dengar, tapi saya bisa menyimpulkan bahwa di masa itu Bapak tuh sebenarnya majornya menjadi seorang entertain, jadi seorang bupati, kira-kira karena salah langkah nggak sih Pak? Karena saya baca juga profilnya seorang musisi, menguasai beberapa instrumen musik, kemudian menciptakan lagu juga begitu. Salah nggak Pak kira-kira panggilannya untuk menjadi seorang bupati? Ya seni kan Allah yang memberikan pada semua orang juga kan. Bedanya Bapak ini tidak ada yang ahli sekali. Kenapa bisa masuk ke RRI, tertarik, hanya pernah ngelihat teman-teman di Bina Pokalia itu, setiap hari Minggu itu, ya kan. Oh enak ya mereka ya. Ternyata dari mimpi mereka tuh bermacam-macam kelahiran, kalau bilang itu kan ada anak macam-macam ada di situ. Cuman ada juga yang betul-betul mereka punya talent, misal vokalnya yang cukup bagus dan tinggi. Nah kalau Sukir ini kan pas-pasan. Ketika itu kami ada Rama Epama, Wayu OS, di ininya Bang Yan Berlin, saya lupa masih ada apa enggak beliau nih kan, guru Bina Pokalianya tuh. Kemudian ada teman saya yang kelas vokalnya, tapi hampir ada Boy Sandi, mereka masih ada. Berapa jauh ternyata dari kita, di Jatinegara beliau. Lagu saya salah satu diambil oleh Boy Sandi itu. Nah jadi begitu saya masuk ke sana, saya tertarik dengan RRI itu kan, di ruang musiknya itu kan di lantai 2 itu pianonya besar-besar, ruangnya besar, saya bisa istirahat, bisa tidur di situ. Iya kan? Sama rumah, sama apa, humasnya kita dekat. Bahkan saya dulu 6 bulan di situ, apa saja yang dilakukan RRI, TVRI itu kan punya mitra kerja. Bapak senang nggak bantu suppliernya. Kalau ada yang ngantar-ngantar barang kita bantu untuk bawa ke atas. Tapi maaf, Bapak tidak pernah mengharapkan upah. Ternyata karena kerja dengan passion tadi ya Pak. Harga diri ternyata di situ. Kalau orang lain nggak dikasihkan pelit katanya kan. Oh Bapak enggak. Maka ketika mau ngajak, membujuk ngasih sesuatu itu mahal tingginya. Man ikut Bapak ini mau ngambil barang. Padahal dia mau ngajak makan di luar, mau beli baju buat kita. Dan itu bahwa kata orang tuh biarkan orang yang menilai, jangan kita melakukan saja. Dijelasin lagi bahwa Bapak hanya sekedar bisa bermain alatnya. Drum, gitar, kemudian piano. Hanya sekedar bisanya. Oke, saya jadi teringat Susi Pujiastuti pernah bilang, kamu harus melakukan pekerjaan yang kamu cintai karena akan ada kekuatan yang besar untuk melakukannya. Saya juga masih mau diajak
oleh Pak Sukirman untuk berjalan-jalan di rumah dinas. Nanti kita bicara soal sepak terjang Bapak sebagai seorang bupati. Mari Pak, boleh ajak saya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Ya. Ini kenapa tidak dibuka semuanya? Oke Pak Sukirman, kita ada di ruangan apa nih sekarang? Ada ruang kerja ya Pak atau ruang apa? Dulu ini hanya sebuah lorongan ya kan, sebuah lorong kosong. Kemudian Bapak pikir sayang kalau tidak kita manfaatkan kan? Ya. Nah, sehingga kadang-kadang kalau teman-teman ada ini tujuan itu mau bikin podcast sebenarnya. Oke, tempat podcast ya. Rencananya. Tapi yang jelas buat kalau teman-teman udah datang memburu-buru kan bisa kita kerjakan di sini. Ya. Apalagi tempoh hari kan sempat bekerja kan dari rumah segala macam. Saya pikir harus ada lah. Oke. Dan memang disengaja tempatnya di dekat pintu ya Pak, Ya, biar betul. lebih cepat aksesnya. Biar cepat aksesnya. Ini saya juga melihat ada khas Pak tanjak. Sukirman, tanjak yang sering digunakan kemana-mana. Ini khas Bapak Ya. sekali ini. Boleh digunakan dulu nggak Pak? Boleh. Itu filosofinya kalau tanjak ini apa ya Pak? Mestinya harus diterang sama ini ya, sama tapi tidak Kalau apa-apa. Bapak sendiri mungkin kita menggunakannya nih- untuk style atau apa? Bukan style ini kan apa menceritakan bahwa dulu ada seorang tokoh Demang dulu apa, maaf kalau salah, tokoh adatnya, tapi ini cara kita menghargai. Tadinya kita mau bikin 1000 tanjak, tapi kelihatannya belum merata semuanya. Maka biasanya teman-teman yang datang ke sini saya kasih ini kira-kira. Oke, kasih Mungkin tanjak. Termasuk teman-teman Untuk perempuan boleh digunakan juga Pak? mungkin jenisnya beda. Jenisnya. Kita pakai ya. Oke. Ya. Wow. Ini khas Pak Sukirman. Kira-kira cocok ya? Cocok, yang selalu tampil di acara-acara, pemirsa. Selalu pakai itu tanjak. Selalu pakai tanjak. Hampir jarang sekali Bapak tampil di berbagai acara tanpa menggunakan ini kalau saya perhatikan. Gitu ya? Iya. Kalau dari segi fashionable, ada ininya nggak Pak? Ada ceritanya nggak kalau Bapak? Atau merasa lengkap kalau saya harus pakai tanjak, kalau tidak pakai tanjak tidak lengkap gitu? Sebenarnya Bapak lebih senang ini. Ketika jadi hari-harinya Bapak tuh lebih senang dengan t-shirt, blue jean, casual lah gitu. Oke. Itu hari-hari kita. Khas seniman ya Pak? Alam-alam. Bapak tidak bisa melabel kita seniman loh ya. Cuman perasaan kita kalau dengan teman seni ini mengalir saja gitu. Iya. Maka kalau memimpin dengan seni rasanya hilanglah nyama rasa-rasa apa berat. Oke. Dah, Oke, insya Allah. di ruang kerja ini juga kita akan melihat pemirsa seperti apa gabungan dari mengolah seni, memimpin masyarakat, dan kita sudah melihat mungkin ini yang menjadi salah satu tolok ukur ya Pak ya, memimpin Bangka Barat dengan jiwa seni seperti itu. Boleh dijelasin nggak Pak ini penghargaan-penghargaan yang sudah diterima? Satu-satu ada banyak nih kita Banyak. perhatikan. Jadi kami tidak untuk menjelaskan itu ya. Biarkan kalian dapat dan kulik nanti tentang apa yang sudah Sukirman dan pemerintah tangkap raih. Tapi setidaknya kami menggambarkan bahwa ada kerjasama dengan TPRI Bangka Belitung, ya kan? Dari kampus Bina Nusantara, kemudian dari air yang kita minum itu kan. Dan terakhir dibawa ke kantor. Terakhir kami dapat SPM kan, pelayaran minimal untuk kita di juara 3 nasional, tingkat nasional, kemudian Kabupaten Layak Anak, ya kan, dan kita dapat WTP 5 tahun berjurut-jurut dari segi ini ya, dari segi pemerintahan. Kemudian juga tahun ini insya Allah kabar gembira buat Bangka Belitung, insya Allah Bangka Barat mulai terdaftar lagi dan mulai masuk penilaian. Insya Allah bulan-bulan ini akan kita bakal dapat Adipura insya Allah. Oke. Setelah Itu sebelum-sebelumnya memang sudah diraih dulu atau? udah pernah, saya waktu wakil dulu Oke. tahun 2012 pernah dapat sekali kalau tidak salah. Kemudian udah lama hilang. Nah sekarang saya minta untuk LH lingkungan hidup, coba itu kita gemakan kembali. Karena itu gambaran dari kan Bangka Barat itu kita maunya yang utama itu masalah kesehatan. Kesehatan itu mana mungkin kalau tanpa beriring dengan kebersihan dan lingkungan hidup kan. Maka kami sekarang masukkan yang pertama itu budaya. Budaya hidup bersih, kemudian budaya dengan
etos kerja yang baik, budaya bekerja sama yang baik, ya kan? Mudah-mudahan itu bisa mengangkat derajat kita. Jadi Pak Sukirman sebagai seorang, ya saya izinkan saya melabeli Bapak sebagai seorang seniman deh ya. Sebagai seorang seniman, kan Bapak tidak mau melabeli diri sendiri. Izinkan saya yang melabeli Bapak sebagai seorang seniman, karena memang pertama sudah menghasilkan lagu-lagu, kemudian pernah juga bekerja di industri entertain seperti ini begitu. Menggabungkan itu menjadi dengan seorang pemimpin, seorang politikus seperti itu ya Pak. Artinya begini, Bapak mungkin lebih lihai berpolitik daripada orang-orang lain karena mempunyai jiwa seni seperti itu. Apakah ini bawa pengaruh yang sangat signifikan untuk Bangka Barat? Saya bilang sebenarnya kalau dirunut dari asal usul kita kan, sebenarnya peran dari keramah ibunda tercinta dan ayah yang mengemas dari kami masa kecil kami dengan hal-hal yang betul-betul apa adanya. Mereka tidak di pemerintahan, mereka hanya pedagang kecil di kampung dengan jual-jualan dan banyak mengeteskan keringat. Insyaallah mereka membekali kami, anak kami kan dengan yang halal. Bayangkan tahun-tahun 60 itu kan keadaan Indonesia kan benar-benar masih, ya kan, masih macam mana. Tapi dalam waktu yang berjalan kami dibekali dengan lingkungan kakek yang veteran, yang kalau cara didiknya sedikit ekstrim, tapi disambut dengan ibunda kita yang sedikit apa kata cerewet tapi kena. Zaman anak-anak kita kan kita tidak bisa lagi pakai bangun pagi pakai siram air. Mereka masih, dan saya pikir itu keberkahan tanda sayang mereka ke kita kan gitu. Dari situlah kalau mau kita bawa, makanya perjalanan kami itu dibalik kelihatannya keras tapi merasakan enjoy, ya kan? Sehingga perpaduan kalau tadi dibilang seni memimpin itu, untung Allah sayang saja. Coba dengan pendidikan, Bapak ini dari berangkat ke sana kan hanya berbekal SMEA. Ijazahnya pun baru diambil setelah kita pulang kembali ke sini kan. Kemudian sempat juga kuliah di IAI kan di Cikini. Tapi tidak sampai, hanya sekedar bagaimana sih anak-anak kampus gitu kan. Mana mungkin. Jadi tidak ada latar belakang politik. Pelajaran pun tidak ada. Tidak ada. Tadi saya garis bawahi hanya karena Allah sayang saja. Allah sayang saja kita. Kita bukan siapa-siapa. Nah, jadi karena kita merantau, Bapak tuh udah biasa merantau kan? Hijrah dari desa ke Pangkal Pinang, lebih kurang di Gembleng, 3,5 tahun di sana ya kan. Kemudian berangkat lagi ke Jakarta. Jakarta tuh pertama lebih kurang setahun 2 tahun, balik lagi dan berani membawa mantan pacar Ibu Hajar Rosmala yang hebat itu. Ya kan? Nanti kita akan bahas Ibu Hajar Rosmala yang hebat dan cantik itu. Tapi saya lihat di ruang kerja ada musik. Ini harus kita tagih karena jangan sampai kita nggak dengar permainan musik dari Pak Sukirman karena kita udah ada di rumahnya. Pak, boleh nggak Pak? Saya mohon maaf ya, karena lagi-lagi saya bukan seniman, kebetulan hanya bisa bermain musik. Ya, setidaknya untuk menghibur diri. Tapi ini saya meminta Pak. Anak saya dulu tidak mau, makanya Bapak harus kerja. Kita bawa nyanyi, dia tetap aja nangis. Dia gue perlu susu, bukan perlu nyanyi gitu kira-kira. Oke. Boleh Pak. Anak kampung. Anak kampung ciptaan Pak Sukirman. Ya. Itu yang dikit. Tak usah marah dibilang kampungan, kan itu tetap di jalan Tuhan. Nama diberi tahun kelahiran, undang tetangga doa selamatan. Banyak yang suka
barat-baratan, tapi ada yang dari Arab. Namaku ini asli Indonesia, kejawa-jawaan ada orang tua. Buat yang tersayang, aku memang Sudirman, dibilang anak kampung, nama kampungnya. Lama di perantauan, status masih bujangan tong-tong. Punya seorang pacar, tinggal di desa asal desa Kenangan. Terakhir kami janjian untuk dapat ketemuan, jemputku di pelabuhan. Dangdut pemirsa ya. Ini ada banyak instrumen jenis yang dimainkan. Dari rock, dangdut, pop. Pak Sukirman. Dalam hatiku berdoa, semoga dia tak lupa dan juga tetap setia. Ternyata semua berubah, tak tampak lagi soleha, gadis lugu bersahaja. Kau jemput aku pakai rok mini, tali bajumu cuma sejari. Waduh, 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 kok jadi gini? Apakah benar ini rok mini, gadis lugu yang ku kenal dulu? Waduh, 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 ya aku malu. Makan rujak kangkung, gaduh sambal teri. Kita orang kampung, pajak-pajak bawa diri. Semai bengi jago di pinggiran kali, biar orang kampung, biar orang kampung. Dak ngantol jadi bupati. Makasih. Oh, keren banget Pak. Juga. Ini berarti ceritanya tentang pacarnya atau gimana Pak? Yang jadi berubah soleha karena pergi merantau atau gimana Pak? Itu hanya perjalanan sebuah kisah. Oke. Tapi pesannya bahwa kita sambil jalan Pak. Kita kaget dulu waktu kita pulang dari Jakarta. Kan sering di panggung nih kan? Ya. Jadi gini ya, artis-artisnya pakai gini kan ya. Padahal di Jakarta juga nggak terlalu gitu-gitu banget. Saya sih berharap ini bukan hajah mantan pacar itu ya Pak. Bukan. Tapi kita sebutkan daripada nyebut nama orang kan, namanya kan Rosmala yang kita ganti jadi Rosmini kan. Karena koreasinya dengan rock mini. Iya. Jadi pesannya apa? Kita harus bangga jadi anak kampung. Oke, pintar-pintar bawa diri ya Pak. Biar kita dari kampung, tapi yang penting kualitas halus. Nomor satu. Luar negeri ini. Boleh jadi kita di kampung tapi kualitas dan dengan prestasi kan gitu. Biar orang kampung tapi jadi bupati itu yang paling penting Pak. Ternyata jadi doa ya. Oke. Yuk Pak, kita selanjutnya kita Siap, mau perintah, berbincang. Kita masuk di ruang apa ini Pak? Ini ruang keluarga biasa ya. Tapi sebutnya keluarga Bapak kan nggak ada di sini. Ya kan? Jarang-jarang anak-anak nih ada yang di Jakarta, ada yang di Sungai Liat, ya. Tapi siapa aja teman-teman udah datang aja masuk sini. Oke, jadi sebenarnya keluarga tidak berkumpul di rumah dinas, Pak? Jarang sekali. Tapi keluarga sekampung, teman ini banyak di sini lah. Ya, tempat ngumpul teman-temannya kalau udah di Bangka Barat udah satu keluarga kan. Istri? Istri ada di sini. Oke, baik. Berarti anak-anak yang tidak menemani di rumah dinas. Ya. Si Bontot itu kan kebetulan dapat DPRD provinsi kan. Oh, oke. Salah satu dari anak Pak Sukirman terpilih menjadi anggota DPRD provinsi. Cukup menarik ya Pak. Kalau maksudnya kalau Bapak dulu tidak ada yang buka jalan, tapi kalau beliau kan ada Bapak yang menjadi sosok
tokoh politiknya. Gitu. Oke, bukan tokoh politik, kebetulan Allah sayang terjebak di jalur politik. Oke, kalau Bapak kan karena Allah sayang, tapi kalau Mas Bobi, saya belum berbincang apa tagline-nya beliau. Kalau Bapak karena Allah sayang, kalau Mas Bobi saya belum tahu. Nanti saya akan ajak beliau ngobrol. Sama anak pokoknya nggak ada skenario lah, no script kalau dengan anak-anak. Oke, ini saya masuk, kita masuk di ruang tamu dan ada foto-foto keluarga di sini. Itu mantan pacar yang tadi Bapak bilang, betul, tapi bukan yang rock mini ya Pak, bukan itu hanya lagu. Ya boleh dijelasin Pak, udah ada berapa anak dan berapa cucu Pak? Nih, anak saya 3 ya. Bobi itu paling bontot, kemudian kakaknya Pika Pisasi. Sama termasuk hari dan tanggal lahirnya juga hafal Bapak. Nah, dimulai dari yang tua, 23 Oktober 83. Nah, kemudian Pika 14 Maret 85. Bobi 30 Mei 89. Oke, seluruh anak-anak sudah menikah Pak? Alhamdulillah. Sudah menikah. Punya 5 cucu hari ini. Dan sudah punya 5 cucu. Oke, Pak Sukirman, kalau kita bicara, apalagi yang mau dicari sih Pak? Anak-anak sudah lengkap, sudah ada cucu. Untuk di usia Bapak yang saat ini tetap masih produktif. Menurut seorang Sukirman, orang nomor 1 di Bangka Belitung, apalagi yang mau dicari? Sebenarnya nggak ada yang dicari. Dari dulu aja kalau tahu kisah politik Bapak ini, kebetulan teman-teman yang ngojokin bahasanya. Dari dulu ya. Pulang dari Jakarta itu kan Bapak mukimnya di Gunung Muda. Berteman sama Pak Mulkan. Itu salah satu yang banyak berperan juga sama kita. Adik-adik di Gunung Muda. Pak pulang 2006 dulu ya. Mereka nambang di sana. Mereka yang menarik Bapak pulang dari sini setelah 20 lebih tahun di Jakarta. Kok susah benar katanya ketemu abang nih, Kak Sukir nih. Karena mau kerja sama orang kan. Jadi mereka datang ke sana, yuk kita pulang yuk di Bangka, Timah gitu kan. Gimana dia bilang, kan kita udah 20 lebih tahun di Jakarta kan. Ada kritik jenuh itu ada. Tapi begitu kan tidak boleh, karena anak-anak mesti mau ada yang masuk SMA. Bobi ini baru SMA kalau tidak salah, kakaknya tuh baru mau masuk untuk kuliah. Ya, karena ada tawaran yang teman dari adik-adik tadi, ya kita butuh pendekatan sama pencipta kan. Oke, kalau dari anak-anak, adakah yang mewarisi jiwa musik seperti itu, jiwa seninya ada yang mewarisi? Mereka nih rata-rata main semuanya musik, termasuk Mas Bobi. Tapi tidak bisa nyanyi, itu masalahnya. Bobi di drummer. Oke, berarti aliran musisi. keras. Ini menarik, kayak Pak Sukirman, seniman jadi bupati, drummer aliran keras jadi seorang legislator. Latar belakang pendidikannya bagaimana kalau Mas Bobi? Bobi desain grafis dia, di Interstudy. Jadi mungkin pulang tadi kalau kita ngelihat itu sudah garisnya, sudah takdirnya kan. Nah, dari dulu juga kalau mau jadi karyawan TPRI RRI kan udah sangat mudah dulu kan. Tapi kayaknya bukan fashionnya kerja yang bagian gitu kan. Makanya lagi kegelodok lah. Pak Sukirman, kita masuk di era keterbukaan informasi publik seperti itu. Kalau misalnya Pak Sukirman sendiri pesan kepada anak yang memang notabene pun tidak ada latar belakang politik sama seperti Bapak, tapi memang ini kan jalur perjuangannya karena dipilih oleh rakyat begitu. Ada pesan tersendiri nggak buat Mas Bobi? Sama seperti sebagai kita, pejabat publik ya Pak? Seperti saya sendiri, kan saya bilang tadi, tidak pernah sedikit pun kita terbetik pengen jadi legislatif. Kemudian ini semuanya Allah titip, kita kembali ya. Karena Bapak ini walaupun hakikatnya tinggal di Jakarta, tapi dari hari ke hari, tahun ke tahun itu rumah kami sana selalu ada isinya itu orang Bangka. Termasuk di kala Presidium Pembentukan Provinsi Bangka Belitung itu kebetulan dilalahnya teman-teman di Bangka itu selalu sama-sama kami. Kita lupa kadang-kadang kita ini bekerja sama orang, sebentar nggak masuk, jadi makanya saya bilang Allah mengaturnya itu sehingga banyak orang yang mengenal kita. Sebelum pulang tuh teman-teman sudah, bahkan almarhum Lukir kapan balik? Pak Eko, tuh abang ya banyak memberi Mas Kir sekolah.
Nah, dia membaca kita tuh kan logika menjadi sesuatu belum ngapa-ngapain tuh, lu pulang aja. Ya bang, aku ini kan kerja di sini udah dari usia remaja di Gelodok ini bilang. Ya kapan lagi gitu. Jadi akhirnya rupanya mungkin nasihat berbuah doa dan kita pulang, begitu pulang betul-betul luar biasa. Masyarakat menyambut kita, ya kan? Sehingga dari 2009 Bapak jabat anggota DPRD Kabupaten. Kemudian 2010-nya Wakil Bupati. Sempat juga dua kali gagal dengan Pak Dayat. Wakil Gubernur kala itu. Gubernur kali itu. Kemudian dengan Pak Sapri 2015-16 itu berkompetisi sama guru-guru sendiri. Oke. Bapak boleh ajak kita ke ruang tamu, Pak? Siap. Kita masih akan lanjutkan perbincangan kita. Oke, Pak, kita diajak ke ruang tamu ini berarti untuk menyambut tamu-tamu kehormatan Bapak atau gimana? Karena kalau di sana kan ruang kerja tamu-tamu yang khusus buat kerja ya, Pak. Mungkin kita boleh sambil duduk ya, Pak. Kebetulan Bapak ini tidak belajar sih ya. Ini untuk spesial untuk apa ya. Tapi yang penting kadang-kadang Pak Haji, kita ke mereka teman-teman itu yang tapi kalau rata-rata kalau yang pejabat memang kita sambutnya di sini ya kan, misal dari Pak PJ. Pak PJ yang baru ini belum pernah ke sini. Kemudian dari provinsi biasanya kita di sini ya kan. Kalau cuman 12 orang itu kira-kira lebih kurang. Pak Sukirman. Baik. Ini kalau saya lihat profilnya juga Bapak tadi kita sudah bicara juga bahwa Pak Sukirman pun dalam dunia politik ini pernah mengalami yang namanya kekalahan. Iya. Mohon maaf Pak Sukirman karena akan maju lagi di Pilkada November nanti bersama dengan Pak Bong Mingming. Iya. Jika seandainya keinginannya tidak dapat terpenuhi, dalam kata lain kembali harus merasakan kekalahan. Apakah perjuangan seorang Sukirman yang sangat menggebu-gebu untuk Bangka Barat akan berhenti sampai di sana atau akan menempuh jalan yang lain atau langkah selanjutnya seperti apa Pak Sukirman? Saya pikir garis bawah kita tidak menggebu-gebu ya, tapi pengen membuat masyarakat Bangka Barat itu benar-benar punya martabat. Maka bagi kami lah, ya, kami merasa berkepentingan untuk memberi reward tadi. Di apa? Masalah pertama kali kita masalah kesehatan, ya, ekonomi seperti yang tadi kita lakukan, kemudian pendidikan, antar umat beragama, infrastruktur kita lakukan, ya. Jadi seperti berobat gratis itu jika tidak hanya sekedar memberi berobat gratis, kami juga memberi layanan mengantar pasien ke rumah singgah, kami punya di Palembang dan di Jakarta, ya. Kemudian yang mendamping itu kita kasih uang harian sampai sembuh, ya kan. Kemudian kalau ada transport yang dipakai nanti diganti. Kita berusaha untuk sekarang tinggal meningkatkan, menambah, memperbaiki kualitas pelayanan saja. Oke. Intinya Pak Sukirman hendak mengatakan pada kita bahwa apapun posisinya, yang penting kontribusinya. Ya. Oke. Ini kita tadi Bapak ada menunjukkan kepada saya seperti kaleidoskop, buku-buku, catatan-catatan penting tentang bagaimana pekerjaan yang dilakukan, semenjak menjadi bupati di Bangka Barat, begitu. Kita berharap buku ini akan terus ditulis nantinya. Setelah November pun buku ini akan terus ditulis. Kita berharapnya apapun posisinya, Pak Sukirman terus berkarya untuk Bangka Barat. Insya Allah. Optimismenya seperti apa, Pak, untuk masyarakat Bangka Barat bahwa seorang Sukirman memang dilahirkan untuk mengabdi bagi Bangka Barat? Ya seperti namanya, Sukirman. Selalu utamakan Sukirman, selalu utamakan keinginan masyarakat dan menjaga amanah. Berat itu nama. Ayah ini ngarang-ngarang yang kadang ngasih untuk, ternyata iya seperti itu. Bukan hanya sekedar nama Jawa, terus maksudnya itu betul-betul saya dengar dulu, saya keberatan beliau kasih nama. Diledek sama teman-teman Jawa gitu. Setelah usia SD agak besar-besaran, bilang Rene masuk gitu.
Mereka orang Bung Karno kan, Guntur, gunakan tenagamu untuk rakyat. Sukirman, selalu utamakan keinginan rakyat, menjaga amanah. Jadi insya Allah kita tidak akan letih ya. Terus apapun hasilnya Allah yang atur. Kedarurahnya kita ini hanya menyempurnakan ikhtiar. Soal takdir Allah yang mengatur. Kita harus ridho dengan keputusan itu. Karena yang baik bagi kita, yang kita pikir baik itu belum tentu bagi Allah. Maka setelah kita lakukan ikhtiar, maka Allah yang punya otoritas penuh untuk menentukan. Baik. Insya Allah Sukirman tetap seperti ini. Baik, Pak Sukirman, terima kasih untuk semua perkataan-perkataan positif yang hari ini dibagikan kepada kita di Tokoh. Dan kita berharap kalimat terakhir Pak Sukirman itu benar-benar menjadi sebuah janji bagi masyarakat Bangka Barat bahwa seorang Sukirman lahir untuk kepentingan orang banyak. Ya Pak Sukirman? Insya Allah. Insya Allah. Baik, pemirsa, bahwa sungai tidak pernah meminum airnya sendiri. Bunga tidak menikmati wanginya sendiri. Matahari pun tidak bersinar untuk dirinya sendiri. Hakikatnya kita semua hidup untuk kepentingan orang lain. Menjadi bahagia bagi diri sendiri memang itu penting, tetapi akan lebih baik lagi kalau kita menjadikan orang lain berbahagia atas pencapaian dan yang kita lakukan. Akhir kata, saya Olin Lumbantoruan dan Pak Sukirman pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Pak Sukirman.